Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Pujilatalani, siswi kelas 12 Multimedia sebagai salah satu tim reporter Semakensa Samarinda. Hari ini kami berada di teras Ulin Arya bersama koordinator dari pelatihan UMKM ini. Ibu, namanya siapa, Ibu? Perkenalkan diri. Baik, nama saya Windy Karina Farmawati. Saya salah satu pembina di Mompreneurs Kaltim. Sendiri di sini sebagai apa, Ibu? Baik, di sini saya sebagai pembina dari Mompreneurs Kaltim dan juga koordinator dari pelatihan. Sebenarnya bersama Ibu Linda, Ibu Rahma Linda Barak adalah ketua dari Mompreneurs dan juga koordinator pelatihan. Jadi pelatihan ini merupakan program pelatihan dari BPVP yang membantu dan memberdayakan ibu-ibu, pemberdayaan terhadap perempuan seperti itu. Ya. Saya boleh tahu berapa hari nih, Bu, pelatihannya? Sama apa aja sih yang diproduksi dan dilatih di pelatihan ini? Jadi selama program pelatihan ini berjalan selama 5 hari dan ini adalah hari yang ketiga ya, hari ketiga. Jadi pertama kali di hari pertama kita benar-benar memberikan pelatihan bagaimana pengenalan terhadap pengrajin manik ya. Baru kemudian basic apa sih yang harus dipelajarin oleh pengrajin manik itu. Nah, di situ kita mulai membuat bros. Nah, bros manik. Jadi seperti yang saya pakai ini salah satunya ya. Nah, itu. Jadi yang bros kekinian dari manik. Jadi supaya kita bisa melihat apa sih pasar yang lagi rame gitu. Nah, kemudian setelah kita belajar bros, kemudian kita juga belajar membuat topi Dayak ya. Mungkin jadi topi Dayak yang sudah diproduksi oleh ibu-ibu seperti ini. Ya, ini dilakukan oleh ibu-ibu, jadi ada maniknya, ada, dan ini dari spon sebenarnya. Ya, jadi tinggal kemudian dibuat, ini udah jadi dan alhamdulillah mereka terampil ya dari yang tidak bisa apa-apa seperti itu. Nah, kemudian yang ini hari ketiga ya. Jadi ibu-ibunya udah mulai belajar bagaimana membuat konektor. Ya, konektor jilbab seperti itu. Jadi memang tantangannya harus teliti. Karena kalau sudah tidak teliti ya, itu mereka harus dibongkar lagi kayak gitu. Jadi harus memang butuh detail, butuh ketelitian dan kesabaran seperti itu. Nah, baru nanti 2 hari ke depan kita akan belajar bagaimana membuat taplak meja seperti itu. Itu ada narasumber kita ya, yang untuk melatih dari kerajinan manik ini adalah dari Menika Kaltim, ada Mbak Meta, kemudian ada Ibu Heni seperti itu. Saya mau nanya, kalau dari pesertanya sendiri berapa orang, Bu, kira-kira, sama apakah dari hari pertama sampai nanti hari terakhir pesertanya sama ya? Jadi untuk peserta itu semua jumlahnya adalah 16 dan semua peserta dari hari pertama sampai hari kelima sama karena mereka belajar dari basic membuat kerajinan manik sampai kemudian mereka akhirnya bisa terampil seperti itu, yang dimana nanti produk-produknya akhirnya bisa membantu untuk meningkatkan perekonomian mereka seperti itu. Kalau dari segi biaya nih, Bu, Ibu mengadakan ini berapa, sama kira-kira pesertanya harus bayar berapa gitu? Alhamdulillah program pelatihan ini gratis ya, karena memang diadakan oleh Kemnaker yang melalui BPVP Kalimantan Timur, diperuntukkan untuk ibu-ibu yang memang concern kepada pengrajin manik. Jadi yang mau, yang punya niat dan mereka tidak bayar sama sekali seperti itu. Latar belakang pesertanya ini, Bu, saya mau nanya, sama kira-kira dari ibu-ibu ini kenalan ibu kah yang mau join? Oke. Kalau dari latar belakang peserta macam-macam, ada yang single parent, ada yang basicnya pernah menjadi korban rentenir, ada yang mantan dari korban KDRT juga seperti itu. Jadi memang kita membantu untuk masyarakat yang ekonomi bawah seperti itu, yang terdampak karena COVID dan mungkin ini sekarang kita udah mulai masuk resesi ya. Jadi di mana mereka mulai kita berdayakan seperti itu supaya mereka bisa meningkatkan
perekonomiannya, karena kan ini udah mulai banyak terdampak ya karena ini. Jadi ada yang suaminya kena PHK seperti itu. Jadi kita bantu mereka supaya nanti ke depannya mereka bisa benar hidup lebih baik. Kalau langkah Ibu selanjutnya itu apa Bu? Sama ya kira-kira apa sih yang mau Ibu lakukan ke depannya? Jadi untuk program kedepannya setelah pelatihan ini selesai, jadi mereka tidak kita tinggalkan. Jadi mereka nanti kedepannya harapannya bisa dibentuk kelompok usaha baru, ya kelompok usaha baru, di mana kemudian mereka jadi lebih produktif. Terus hasil-hasil dari produk-produk manik yang mereka buat itu akhirnya bisa kita pasarkan gitu lebih luas. Jadi mengenalkan lagi ciri khas dari Kalimantan Timur seperti itu melalui manik. Harapan Ibu sendiri ke depannya untuk teman-teman yang ini bagaimana Bu? Alhamdulillah ya, jadi ibu-ibu yang ada ini mereka sangat antusias, sangat semangat sekali ya. Kan ada biasanya kalau kita kasih pelatihan yang ya kadang-kadang tuh hari ini masuk, besok enggak gitu kan. Terus udah gitu kita kasih pelatihan, banyak yang menyerah di tengah jalan. Nah kalau ibu-ibu yang ini itu luar biasa sekali. Mungkin dari latar belakang yang mereka memang butuh ya untuk dibantu seperti itu. Jadi sekarang itu semangatnya luar biasa, antusiasnya juga luar biasa, meskipun mereka kemudian membuat itu harus dibongkar berkali-kali, ada yang 3 kali, 4 kali, mereka memulai lagi seperti itu. Nah, ya jadi harapannya ke depan mereka nanti bisa dari kerajinan manik ini bisa membantu perekonomian keluarga pastinya seperti itu, ya. Makasih banyak Ibu, nanti kita bisa langsung belajar langsung ya Bu, sama banyak nyari tahu lagi mengenai ini lanjutannya. Jangan lupa habis ini kita akan mau wawancarain instrukturnya ya Bu, dan juga narasumbernya. Siapa namanya Mbak? Kenalkan, saya Maita Sari Kusuma, owner dari Manika Kaltim. Apa aja sih yang diajarkan Bu sama ibu-ibu di sini? Tingkat dasarnya dulu kita karena ibunya tidak pernah memegang manik, menganyam manik, jadi kita buat yang paling dasar seperti bros, ya ini contohnya nih, bros untuk dipakai sendiri. Baru tahap keduanya topi untuk nari, biasanya kan adat Dayak. Topi ini tahap pengerjaannya ini 1 hari karena baru belajar. Karena ibunya sudah mulai terbiasa, yang kedua harinya membuat topi, alhamdulillah 1 hari jadi. Sendiri ngajarkannya bagaimana? Apakah mengalami kesulitan juga dalam mengajarkan? Tahap-tahapnya kita pengenalan alatnya dulu, alat seperti jarum, benang, bahan maniknya, jadi nomor berapa yang diperlukan, jarum dengan bahan maniknya itu harus berpasangan, nggak boleh jarumnya besar, nggak bisa masuk kan ininya. Jadi kita harus mengenalkan dulu bahan-bahannya ke mereka. Hitungannya ini Ibu sudah langsung ngasih tahu hitungannya atau mereka harus ngitung sendiri Bu? Karena pesertanya dasar, jadi saya buatkan modul. Saya buatkan modul untuk tahap awal seperti benang 1 meter, seperti pola-polanya, hitungan maniknya, supaya ibu-ibu sebagian bisa membaca modul, sebagian jadi saya tinggal cek, tinggal saya koreksi saja. Kalau misalnya seandainya kita mau buat atau belajar sendiri, barang-barangnya bisa dibeli atau dijual di mana gitu? Kebetulan saya menjual bahan-bahan baku maniknya di Pasar Maji, lantai dasar, Blok C dan D. Ibu lagi buat apa nih Bu? Ini lagi buat konektor manik Mbak. Udah berapa kali ngebongkar Bu? Baru sekali ini Mbak, ini kan sudah jadi. Ini yang tadi karena kurang manik, jadi diulang aja. Ini mau bikin lagi. Barang yang udah Ibu buat apa aja Bu? Bros, kemarin tuh bros manik.
Terus sekarang ini konektor, topi Dayak itu kan 3 macam. Yang paling susah menurut Ibu yang mana, Bu? Konektor ini Mbak, karena betul-betul harus teliti, harus hitungannya tuh kita harus ingat kayak gitu. Karena kalau salah satu masuknya salah gitu, salah semua. Kita harus membongkar dari awal kayak gitu. Ibu sendiri nih ngerjakan ini berapa lama, Bu? Ini kemarin sih sudah selesai. Berapa jam ya? Hampir 1 hari lah. Soalnya kan baru pertama kan. Iya, soalnya baru pertama belajar langsung bikin ini gitu. Motivasi Ibu sendiri ikut pelatihan ini apa, Bu? Saya ini kan sudah tua Mbak, jadi ya pingin cari pengalaman lah. Bersyukurlah ada BLK ini yang mau mengasih kesempatan sama kami orang-orang tua ini kan, daripada di rumah berdiam, anak-anak sudah besar, jadi ada kegiatan gitu. Bisalah dapat membantu ekonomi kan. Iya. Ibu seneng nggak, Bu, sini sama ngumpul sama teman? Mbak, rasanya kayak muda lagi. Itu dapat ilmu gratis, dapat fasilitas juga kan. Nanti sisa-sisa manik ini bisa kita bikin lagi di rumah kayak gitu. Rencana Ibu ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini gimana, Bu? Kalau saya ini sukanya ke ke baju ya. Jadi nanti mau ke baju-baju manik. Baju Dayak ya, Bu ya? Dayak. Kebetulan saya juga sudah punya baju Dayak ini kan. Jadi tinggal mengembangkan lagi. Boleh dong, Bu, di sekali-sekali pinjemin ke saya penari, Bu. Oh iya, anak saya juga penari Dayak loh, iya. Nah itu dia teman-teman semuanya, tadi kita bersama ibu-ibu salah satu peserta dari pelatihan UMKM ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.